Sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini teman-teman ya, sebelumnya gue udah nulis di tab komunitas ya, ada yang mau dibahas tentang apa, terus ada yang komen ya kan. Kalau buat live streaming kali ini kita akan ngebahas tentang jasa home care teman-teman gitu ya. Nah, ini karena baru mulai live streaming ya, mungkin masih pada belum gabung ya teman-teman. Sambil eh apa namanya mana yang gue tulis tadi ya, sebentar ya. Jadi kita mau bahas tentang itu teman-teman ya, bagaimana cara jadi perawat home care. Nah, tuh yang masuk pertanyaannya ya teman-teman ya, bagaimana cara jadi perawat home care. Nah, terus gue bilang ya, insya Allah malam ini kita bahas ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih teman-teman, apa aja cara jadi perawat home care. Nah, terus ada beberapa nih pertanyaan yang masuk. Bagaimana kita sebagai perawat dapat pasien home care? Ya, terus manfaat apa yang kita dapat? Ya, manfaat apa yang kita dapat kita sebagai perawat home care ya. Jadi manfaat dari buat kita sendiri itu apa sih jadi perawat home care? Terus manfaat apa bagi pasien yang di home carein gitu kan? Oke, gue jawab satu-satu ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita sebagai perawat dapat pasien home care? Nah, ini paling penting teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau dapat pasien ya, buat supaya dapat pasien banyak ya dengan home care, teman-teman harus punya branding sendiri. Ya, nge-branding itu kasarnya sebenarnya jangan yang biasa-biasa aja teman-teman. Ya, sampai makanya channel ini namanya bukan perawat biasa. Gue juga dulu ngebrand, gue tuh nggak nyangka sebenarnya gue tuh bakal aktifnya di perawatan luka. Itu nggak nyangka sama sekali ya. Jadi gue ngebrandingnya tuh gue dapet pasiennya itu dari YouTube ya. Banyak pasien gue yang kontak dari YouTube ya. Terus juga banyak yang dari luar daerah konsul online ya, itu berbayar seikhlasnya juga dari YouTube teman-teman. Makanya gue ninggalin nomor handphone tuh di beberapa kolom deskripsi yang perawatan luka. Nah, itu pasiennya dari situ dapat banyaknya. Nah, kalau teman-teman yang masih kuliah atau enggak masih udah kerja di rumah sakit ya kan, mau dapat pasien home care banyak, teman-teman buatlah rekaman-rekaman. Misalnya teman-teman mau buka jasa infus misalnya kan ya, walaupun nanti kita bahas ya infus sendiri tuh boleh nggak sih kita lakuin ya. Jasa infus ya teman-teman buka aja bikin satu konten ya. Sekarang tuh zamannya sosial media ya, TikTok gitu kan, itu lebih cepet banget ya. Kalau bisa kontennya jangan dicampur ya, karena yang gue pelajarin ya, kalau main di YouTube atau enggak di TikTok ya, atau enggak Instagram, supaya banyak viewsnya tuh teman-teman ya, itu tuh harus satu topik sebenarnya ya. Tapi kalau emang teman-teman sekarang juga bisa berbayar iklan ya, jadi supaya banyak yang ikutin kita, banyak yang lihat iklan kita ya, jasa kita, teman-teman bisa bayar di AdSense ya, di Google AdSense bisa ya kan, bisa di Instagram, atau enggak teman-teman bayar 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 konten kreator lain yang followersnya banyak buat iklanin bisnis teman-teman ya, bisnis jasa home care teman-teman gitu, itu bisa. Nah, kedua teman-teman harus punya Google bisnis teman-teman ya. Kalau teman-teman buka di Google ya, Technocare perawatan luka ya. Nah, ini gue punya kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau orang nyari itu, jadi teman-teman daftarin di Google bisnis teman-teman sendiri. Nah, nih kayak gini, kelihatan nggak? Waduh, silo ya. Nah, nih Google Apin. Nah, ya bisnisnya tuh jadi terdaftar di Google ya. Terus itu hal yang paling pertama teman-teman ya, karena sekarang orang tuh banyak searching ya. Kalau nggak dari Google pasti nanya di YouTube atau nggak di TikTok ya. Itu yang teman-teman harus buat ya. Jadi teman-teman nge-branding lewat sosial media ya, itu penting banget ya. Bangun sosial media itu nggak sebulan 2 bulan ya. Gue juga 2 tahun ya, gue dari tahun 2018 itu mulai aktif upload di YouTube. Nggak aktif sih, cuman 1212 gitu. Cuman pas sekarangnya gue dapet
ketertarikan di perawatan luka, kebetulan pelatihan, ya itu alhamdulillah banget ya. Terus kalau buka jasa home care, apalagi sih yang penting gitu kan ya, teman-teman harus punya pengalaman, ya pengalaman kerja seenggaknya di rumah sakit minimal 2 tahun teman-teman. Ya, kenapa? Karena pengalaman kerja itu penting banget. Misal gini, gue ngerawat luka nih, ya itu tuh yang ditanya sama keluarganya itu enggak murni tentang lukanya, pasti ditanya tentang penyakitnya. Misal kalau stroke, dulunya punya hipertensi, ya kan, komplikasinya, terus konsumsi obatnya apa, itu tuh ditanyain teman-teman. Ya kenapa dikasih amlodipinnya 5 miligram, ya udah diturunin dari 10 miligram. Nah itu biasanya teman-teman, ya itu teman-teman seenggaknya harus bisa jawab. Kalau apa namanya, jawaban teman-teman memuaskan, ya kalau jawaban teman-teman memuaskan, insya Allah tuh pasiennya juga puas, akan seneng. Ya kalau pasiennya seneng teman-teman, ya itu dia juga pasti ada trustnya lah gitu. Ya jadi yang kayak gitu teman-teman yang dibutuhin. Tapi beda cerita kalau teman-teman nggak punya pengalaman, ya kan. Terus dia nanya misal gini kan, tentang luka. Oke, tentang luka teman-teman tahu lukanya begini-begini. Ya, tapi dia nanya tentang penyakitnya, atau enggak dia keluarganya ada yang punya penyakit. Pokoknya tuh pertanyaan dari pasien tuh kadang-kadang random banget teman-teman. Ya, random banget. Jadi teman-teman itu harus banyak pengetahuan. Ya, gue pribadi bersyukur kan waktu itu gue kerja di rumah sakit, ya kan. Terus ya banyak gue cari tahu, baca-baca, nonton-nonton konten-konten dokter-dokter. Ya, itu jadi gue banyak tahu gitu kan. Nah terus keuntungannya apa sih buat kita kalau kita buka jasa home care? Ya keuntungannya itu teman-teman, ya duit teman-teman. Ya duit itu sumber duit teman-teman. Ya apalagi kalau kita udah dipercaya, pasti teman-teman akan apa namanya, ngehubungi apa, pasien itu akan ngehubungin teman-teman terus. Nih mohon maaf ya, ada banyak suara anak kecil di sini. Udah sono dulu mainnya. Ya elah om lagi sana dulu ya, lagi pada main, lagi ngerjain tugas. Sorry nih guys, ini banyak bocah kecil nih. Udah sana dulu, om lagi bikin YouTube. Ya udah di luar aja, di luar, di rumah bapak. Mana dulu om? Dulu suruh keluar. Aduh maaf banget nih guys ya, mohon maaf nih, banyak banget bocil. Oh udah pulang. Aduh mohon maaf ya. Banyak anak kecil. Oke kita lanjut ya. Kalau pasien udah tertarik sama kita teman-teman ya, itu walaupun lukanya udah sembuh, ya beberapa saat kemudian atau enggak sebulan 2 bulan kemudian, itu pasti kadang-kadang kalau ada yang dibutuhin ya sesuatu tentang perawatan luka, itu pasti nanyanya ke kita. Atau enggak kita tuh direkomendasiin ke orang lain teman-teman. Ya itu direkomendasiin pasti, kayak gue nih contohnya. Gue waktu itu kedapetan pasien di Jakarta Utara kalau nggak salah. Ya pasiennya Chinese, ya Cina gitu kan. Ya terus dia aktif di gereja teman-teman. Nah terus gue dapet pasien di Karawaci. Ya itu kan jauh banget kan jaraknya. Terus gue tanya, bu dapat nomor saya dari mana gitu kan. Biasanya dapat nomor gue tuh dari YouTube kebanyakan. Nah gue tanya, ibu dapat nomor saya dari mana bu? Dari gereja. Lah kata gue, kok nomor gue bisa ada di gereja? Oh iya, gue pernah dapat pasien yang apa namanya, yang aktif di gereja ya, dan gue pernah ngerawat lukanya. Memang apa namanya, walaupun gue ngerawat lukanya sekali teman-teman ya, biasanya gue kalau ngerawat luka itu cuman sekali datang, ya cuman sekali datang sama Om Ded, cuman sekali datang ya, terus gue ajarin dari A sampai Z. Ya gue percaya rezeki itu nggak bakalan ketukar teman-teman. Ya jadi gue ajarin beneran keluarga ini, bu cara nyucinya seperti ini ya. Jadi memang niat kita itu buat apa dulu teman-teman. Kalau teman-teman niatnya cari uang doang, cuman kalau gue pribadi gini ya, kalau udah waktunya gue rezeki gue banyak, pasti banyak. Soalnya teman-teman gini, gue pernah perawatan luka itu pasiennya sampai 3 bulan. Ya gue hargain sebulan 2,5 juta. Ya karena satu kali pertemuan gue kan 350.000 tuh jasanya doang ya. Itu jasanya doang 350.000. Pasien ini minta sebulan pertama, ya kan, sebulan pertama cocok sampai 3 bulan, sampai mau nutup lukanya. Itu di tahun itu pas COVID teman-teman. Ya itu gue ngerawat luka yang kakinya tuh yang di bak hijau, di bak biru kalau teman-teman pernah nonton.
Itu gua dapet sampai 3 bulan ya, kalau nggak salah tuh 7,5 juta teman-teman. Ya, nah dari situ aja itu cuman satu pasien teman-teman ya, itu satu pasien. Itu gua bener-bener ya, ini keluarganya nih kurang kurang enak sebenarnya. Nggak, awalnya tuh kurang enak pertemuan pertamanya, karena sebelumnya dia dapat perawat luka. Ya, dia ketemu perawat, bukan perawat luka sih, dia ketemu perawat katanya lukanya bagus ya, ternyata jelek lukanya gitu. Dan gue pribadi kalau home care ngerawat luka, kalau lukanya jelek gue bilang jelek ya, kalau luka bagus gue bilang bagus, nggak gue bagusin lukanya. Kalau emang jelek ya jelek gitu teman-teman. Ya akhirnya dari situ, itu udah setahun yang lalu, dan hari ini teman-teman lukanya tuh rusak lagi teman-teman. Akhirnya tadi siang manggil gue lagi teman-teman gitu, dan gue rawat lagi lukanya. Jadi cuman dia mintanya 2 kali aja karena anaknya lagi pergi seminggu ini, jadi nggak bisa ganti balutan gitu ya. Jadi intinya kita juga komunikasinya harus bagus ya. Jangan juga kita tuh so tahu, jangan anggap pasien kita tuh teman-teman nggak tahu apa-apa. Justru dia paling tahu tentang penyakit yang sedang diderita ya kan. Apalagi sekarang tentang sosmed itu gampang banget teman-teman ya, searching. Apalagi teman-teman ditanya gini, bukannya makan apa ya, ketumbar itu bagus gitu kan, rebusan ketumbar kemiri gitu kan bagus misalnya buat kesehatan, herbal gitu kata dokter Jahidul Akbar misalnya kan ya. Nah ini teman-teman juga nggak bisa bilang enggak bu, nggak mungkin herbal itu jelek, enggak begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus jelasin bener-bener ya, herbal itu bagus tapi pada kondisi tertentu. Kalau gulanya lagi tinggi teman-teman minum herbal ya nggak akan mempan ya kan, nggak akan mempan, gulanya tuh nggak bakalan turun signifikan. Oh ya teman-teman, boleh komentar aja yang mau ditanya biar nanti langsung dibahas teman-teman. Ya jadi gitu teman-teman, itu sumber cuan. Semua orang butuh duit. Jangan bilang kerja ikhlas terus ininya surga gitu kan. Ya kita kerja sih udah pasti ikhlas kan, nyari uang gitu ya. Gue pribadi sekarang tuh dapat banget apa ya, seneng gitu ya. Kalau dulu di rumah sakit makin banyak pasien nggak seneng kan, pengennya kan pasien sedikit ya. Justru sekarang tuh gue dapat, kalau dapat pasien malah seneng ya. Justru kebalikannya, inilah kerja yang gue pengen gitu. Jadi semangat kalau ada pasien. Kalau dulu kan kalau kerja di rumah sakit banyak pasien, pas kita mau berangkat dinas banyak pasien juga udah males ya kan. Belum temen dinasnya nggak enak ya kan, nggak sejalan lah pokoknya pemikirannya, nggak bisa bercanda. Nah itu teman-teman. Nah terus untungnya buat pasien apa ya teman-teman ya. Nah untungnya buat pasien ya jelas untung, karena dia yang membutuhkan jasa kita ya. Kalau jasa kitanya bagus ya kan, pasien biasanya akan puas dan kita akan direkomendasiin. Nah biasanya kalau kita tinggalnya masih di pelosok di kampung, itu dari mulut ke mulut aja teman-teman ya, itu teman-teman pasti banyak bisa dibutuhin gitu. Intinya gampang lah nyari orderannya gitu teman-teman ya. Walaupun ngebangun branding itu teman-teman ya, itu nggak semudah semudah itu teman-teman ya. Ini mau teman-teman bidan kayak apa, kayak gizi kayak ya kan, itu bisa aja. Kayak misalnya kalau bidan tuh ada bidan apa, bidan novel ya kan, yang kalau lahiran tiup-tiup. Teman-teman pernah denger nggak? Sebenarnya itu kan teknik relaksasi napas dalam ya, nggak, bukan tiup-tiup. Tapi memang dia pintar ngebangun brandingnya apa, tiup-tiup ya kan, lahiran tiup-tiup gitu terkenal ya, sampai ramai kliniknya. Dan dia buka klinik bagus banget gue lihat ya, karena nggak jauh ya lokasinya dari tempat gue tinggal gitu kan, cuman beberapa ya 10 sampai 20 menit ya. Jadi itu bagus banget. Nah, teman-teman di sini PR-nya adalah ngebangun branding. Ya, kalau teman-teman nggak pede nampilin muka kayak gini, teman-teman ya, nggak usah nampilin muka, teman-teman rekam aja. Misalnya teman-teman lagi dinas di rumah sakit apalagi PL, rekam aja suasana rumah sakit deh, terus teman-teman sambil ngomong atau ngebikin tulisan di TikTok. Gue juga dulunya awalnya kalau ngomong kayak gini tuh apa namanya, kalau ngomong kayak gini tuh malu teman-teman ya, nggak pede ya. Tapi lama-lama pede-pede aja karena keseringan gitu teman-teman ya gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa apa aja sih sekarang teman-teman, asal teman-teman mau gitu. Terus ngebangun branding itu teman-teman ya. Tadi ada yang nanya gini nih tentang infus kayaknya deh. Sebentar teman-teman, gue agak lupa pertanyaannya. Apakah sebagai perawat home care bisa kasih obat? Ya nggak bisa sebenarnya. Kalau obat golongan K yang warna merah nggak bisa. Tapi kalau paracetamol, ada ibuprofen yang campur paracetamol, itu boleh-boleh aja. Selama logo obatnya hijau sama biru, teman-teman pasti pernah
pernah lihat kan di obat itu bungkusannya tuh ada bulat hijau sama biru, itu boleh, itu bisa dijual emang dijual bebas. Tapi kalau obat-obat keras ya kayak metformin, terus yang harus pakai resep dokter, antibiotik, itu teman-teman nggak boleh. Bidan pun nggak boleh teman-teman, ya itu sebenarnya ranahnya dokter, kita bukan buat mengobati sebenarnya teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman ini perawat, ya saran gue, kemarin nih gue juga dapat informasi, kemarin gue sempet nanya ceritanya ya, jadi gue ikut Zoominar tentang praktek mandiri perawat gitu kan. Gue tanya, bisa nggak sih kita tuh nggak punya apa namanya, SIPP, nggak punya izin praktek mandiri, tapi kita cuma punya STR, bisa nggak sih kita buka home care gitu kan, buka home care ke mana namanya, ke rumah-rumah orang ya. Ini jawabannya nggak jelas teman-teman. Iya, jadi kita tuh nggak bisa kayaknya teman-teman, menurut gua kita tuh ilegal kalau kita langsung ke rumah orang ya, kita nggak kerja di rumah sakit, nggak ada kerja sama klinik manapun, ya itu nggak bisa kita home care ke rumah orang sebenarnya. Ya, apalagi kalau kita nggak punya sertifikasi apa yang kita home carein. Kalau gue perawatan luka ya mungkin gue ada pelatihan sertifikat perawatan luka. Tapi kalau namanya nginfus itu kan udah jelas di undang-undang adalah tindakan delegasi. Ya punyanya dokter, tapi yang banyak kerjain adalah perawat atau nggak bidan. Ya ini yang teman-teman harus hati-hati. Makanya gue saranin apa namanya, kerjasamalah sama klinik. Ya, nah cara masuk ke kliniknya tuh gimana kerjasamanya? Nah ini dia yang emang nggak bisa kita cari semudah itu teman-teman. Ya kebanyakan kalau kita nantinya udah sukses teman-teman di bisnis jasa home care, sering pasang-pasang video ini video itu nginpus ya, teman-teman hati-hati ya, karena biasanya yang suka ngelaporin kita itu teman-teman, itu adalah teman sejawat kita sendiri yang sirik akan kesuksesan kita. Ya gue udah pernah dapet beberapa ya obrolan kayak gini di temen gue yang udah dilaporin gitu, pernah ya dapat cerita kayak gini. Bahkan sampai ada yang naik ke meja hijau tuh ada teman-teman, ya harus tebus 30 juta 40 juta, itu gue pernah denger yang kayak gitu. Ya makanya gue pribadi kalau di video-video gue ya yang tentang infus itu gue selalu edukasi, jangan sembarangan infus masukin obat, jangan terlalu bangga buka jasa home care pasang infus segala macam. Ya mungkin kecuali nih teman-teman ya, ketika teman-teman mau pasang infus, obatnya itu dari pasien, dan ketika teman-teman mau infus dia suruh tanda tangan surat persetujuan. Ya teman-teman bikinlah surat persetujuan, pokoknya intinya teman-teman aman, intinya itu obat dari dia, itu maunya dia, teman-teman cuma nyediain jasa, mungkin di situ akan lebih kuat dan lebih aman teman-teman gitu ya. Terus intinya gitu ya kalau gue pribadi. Dan gue alhamdulillahnya tuh apa namanya, oh iya ini pengalaman gue nih, kadang-kadang kita tuh nggak bisa. Jadi waktu gue selesai pelatihan perawatan luka, gue nggak dapet pasien sama sekali ya beberapa bulan. Temen gue update terus kan tentang perawatan luka, koreng-koreng gitu kan, luka-luka ya, sampai akhirnya, bang gue boleh nggak minta gambar lu, tapi nanti namanya nama lu gue cantolin di gambar tersebut. Gue cuman buat nge-branding doang gitu supaya orang-orang tahu kalau gue bisa perawatan luka ya. Jawabannya kurang enak. Jangan, bukannya kurang enak sih sebenernya, guanya aja yang baper. Jangan Ren, ini gua masih perlu gitu, ini gue juga buat promosi soalnya, jadi jangan diambil gambar gua gitu kan. Sebenarnya walaupun bisa aja kan di WA statusnya gue screenshot terus gua tampilin di WA status gua, terus status gua dia tuh gua privat gitu kan, ya bisa aja. Cuman gue nggak mau yang kayak gitu ya. Sampai akhirnya teman-teman ya, ya gue berdoa aja semoga dapat pasien gitu kan, karena waktu itu gue kerjanya nggak jelas teman-teman. Akhirnya gue dapet pasien satu ya, dan itu rutin selama 4 bulan tuh teman-teman. Per 3 hari gue ganti balutannya. Ya itu alhamdulillah. Nah dari situ pasien pertama gue itu teman-teman. Ya jasanya paling murah ya. Tapi orang ya karena memang orang kurang, bukan orang kurang mampu juga sih. Ya orang di kampung lah gitu teman-teman ya. Tapi enak gitu kan keluarganya. Kadang gue dikasih beras, kadang gue dikasih daun singkong ya kan. Kadang daun paya gitu, singkong segala. Gue juga seneng jadinya ya, kadang dikasih minyak. Ya jadi lebih seneng nolong yang kayak gitu teman-teman. Ya itu dari situ gue pasien udah mulai banyak tuh, karena abis itu gue upload terus tuh di YouTube teman-teman setiap gue ngerawat luka. Nah dari situ mulai ada lah beberapa yang nanya-nanya tentang luka ya, sampai akhirnya gue buka konsultasi lewat online gitu teman-teman. Nah terus apalagi ya, yang mau komentar mau nanya silakan ya, nanti gue jawab setelah apa namanya,
Selesai nih pertanyaan-pertanyaan. Nah, oh iya nih ada lagi ya, atau kasih infusan obat ya, perawat home care boleh nggak sih kasih infusan obat gitu ya? Itu nggak boleh teman-teman. Ya apalagi teman-teman belum berpengalaman kasih infusan. Ya infusan kalau dia jadi gini, ada perawat waktu ini gue inget banget ya pasiennya kejadiannya COVID. Ada perawat teman-teman ya, perawat mantri, dia bilang mantri keluarganya. Kata mantri ini bagus kondisinya gitu kan. Tekanan darahnya bagus, saturasinya bagus ya, cuman heart rate-nya tuh tinggi teman-teman. Nah terus gue dipanggil lah, iya gue dijelasin, iya kata perawat sebelumnya bagus nih, gulanya juga lagi hipo kan gitu kan, lagi gue cek hipo. Nah gue jelasin, bu ini lagi shock ya, gue udah bisa nebak nih karena pengalaman gue di UGD gue bisa tebak ini paling gak nyampe sehari nih. Iya walaupun gue bukan Tuhan gitu ya, karena dia udah ngap-ngapan tapi saturasinya emang bagus, tapi di situ heart rate tinggi banget teman-teman. Ya udah 134, itu kan berarti kan udah sirkulasinya kan udah nggak bagus kan, ya hemodinamik badannya tuh nggak bagus lah, pokoknya ada yang salah gitu. Akhirnya gue bilang, bu ini nggak bisa diinfus, kalau diinfus tambah sesek, ibu bawa aja ke rumah sakit gitu. Nah itu dari situ benar teman-teman, dibawa ke rumah sakit jam 8 pagi, dibawa ke rumah sakit jam 11 apa setengah 11 gue dikabarin, mas ibunya udah meninggal. Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita. Nah gitu, jadi kita tuh harus banyak-banyak tahu teman-teman ya, pasien yang kondisinya gawat tuh seperti apa. Bahkan biasanya gue tanya, kan ada yang mau butuh banget diinpus dah pokoknya kan ya, minta tolong banget kan, kita juga kalau nggak nolongin nggak enak ya, karena sama tetangga. Ya udah akhirnya gue tanya dulu, biasanya gue kaji dulu teman-teman, jadi gue nggak sembarang infus udah gue tinggal, enggak. Gue tanya, ini kencing terakhir kapan ya? Belum kencing bang, dari kemarin. Waduh kata gue, udah shock ini mah kata gue juga. Wah ini kalau gini dalam hati gue udah shock. Udah akhirnya gue edukasi, ya ini resiko kematian ya, kalau udah emang pasrah di sini nggak mau dibawa ke rumah sakit ya nggak masalah. Cuman kalau emang mau dibawa ke rumah sakit, bawa sekarang aja juga, jangan sampai nanti lebih drop lagi baru dibawa ke rumah sakit. Ya benar, beberapa hari kemudian, nggak nyampe 3 hari itu meninggal teman-teman, karena memang ya kondisinya juga memang udah kurang bagus, DM-nya tidak terkontrol, itu nggak ada lukanya sama sekali. Ya kalau memang ada yang tetangga bener-bener, tapi kalau bisa teman-teman ya, kalau teman-teman nggak kenal sama orang, hati-hati ya minta infus ini itu gitu kan. Usahain teman-teman bisa bikin kertas surat persetujuan tindakan medis gitu. Nah buat teman-teman ya yang masih kuliah atau enggak yang baru jadi perawat atau enggak yang udah jadi perawat ya, saran gue banyak-banyak ikut pelatihan ya. Kalau perempuan lebih enak nih, ada baby spa ya kan, ada misalnya facial teman-teman ya. Gue kebetulan ngajar di SMK kesehatan ya, ada siswa gue yang udah lulus, dia buka A-list teman-teman ya. A-list tuh yang tempel-tempel bulu mata ya, omsetnya teman-teman paling kecil itu 600.000 sehari ya. Kalau lebaran dia megang 24 juta teman-teman ya. Tahun kemarin dia megang, tahun yang lebaran kemarin ya, dia megang hampir 30 teman-teman. Ya, itu omsetnya gila banget sih menurut gua. Kalau yang perempuan kan bisa loncat kan dari facial, terus apa ya, kecantikan, ikut pelatihan estetika gitu kan. Terus apalagi, gua bekam, gue pernah ikut bekam ya. Nah gue dapat link job klinik tuh waktu gue ikut bekam ya. Pas gue ikut bekam, gue pelatihan bekam di klinik sehat daerah Serpong ya teman-teman ya. Abis itu karena dia tahu status gue tentang nyunat, akhirnya gue diajak kerja sama MOU ya. Jadi kalau udah pasien nyunat, gue di apa namanya dipanggil teman-teman. Itu alhamdulillah banget teman-teman. Kemarin gue baru nyunat di klinik sana gitu. Dan kalau perjanjian kan sesuai ya teman-teman ya, maksudnya berapa persen penghasilannya gitu. Intinya teman-teman tebar aja sebanyak-banyaknya branding diri kita. Nah terus juga jangan sikut-sikutan sama teman sejawat, saran gue. Nggak apa gini ya, nggak usah jelek-jelekin teman-teman sejawat. Kalau teman-teman mau pelit ilmu ya silakan aja ya, maksudnya kalau gue pribadi apa namanya ya, kalau ada yang nanya gue jawab teman-teman ya, karena gue pernah ya, gue nyari ilmu itu nanya, misalnya waktu gue belum pelatihan perawatan luka, gue nanya sama temen gue yang udah pelatihan perawatan luka, nih kalau luka kayak gini bagusnya gimana sih gitu kan. Udah pakai salep ini aja, Medcopazin kata dia. Biar kenapa, maksud gue pakai, udah pokoknya bagus pakai salep, udah jawabannya gitu doang kan. Kita kan harus tahu kenapa harus pakai salep Medcopazin, sedangkan salep itu kan banyak mereknya. Makanya gue tuh kasih taunya, kalau di YouTube gue kasih tahu, kasih salep yang mengandung zinc ya kan. Ya mau apa kek ya kan, mau epitel cream kayak Sanoskin kayak apa Tribe kayak, banyak lah teman-teman gitu. Jadi intinya jangan sikut-sikutan dan lain-lain. Oke, tadi ada pertanyaan teman-teman ya, sorry banget
sering nonton kontenmu bang, salam dari Madura. Wah, salam balik. Ya mungkin yang tadi itu udah kehapus ya. Tadi ada yang nanya kayaknya tinggal di daerah mana ya. Saya tinggal di daerah Limo ya, Cinere Limo ya, Depok lah teman-teman gitu ya. Terus apalagi ya yang mau ditanya, apalagi teman-teman ya? Penghasilannya kalau untuk home care itu nggak jelas teman-teman ya. Kemarin gue sempet tuh infus ya, ini dari YouTube ya, gue nginfus orang ya. Dia ini sekali nginfus teman-teman ya, gue buka aja ya jasanya tuh. Sekali nginfus tuh 200 teman-teman, jasanya doang. Semua obat-obatan Enacel semua dari dia gitu ya. Itu gua kerjain tuh teman-teman. Itu seminggu sekali, tapi sekarang udah stop ya. Lebih jarang, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali gitu ya. Obat-obat dari dia pokoknya kita cuma jasa doang. Itu kan kalau obat bukan dari kita kan ya aman-aman aja kan, tapi kita harus tahu tanda-tanda alergi teman-teman. Kalau dia tiba-tiba gatal ya kita stop, kita jelasin ini begini 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 ya. Kadang pun gua kalau baru pertama kali, apalagi orang yang udah agak tua mau masukin obat itu teman-teman, itu pasti gua tensi dan gue cek gulanya teman-teman, jadi nggak sembarangan gitu intinya. Oke, ada yang mau ditanya teman-teman ya? Jadi itu sih seputar apa namanya, seputar tentang praktek mandiri apa namanya, jasa home care ya. Kalau teman-teman mau upload yang tentang infus, hati-hati saran gua, takutnya ada yang sejawat kita ngerasa tersaingi ya kan, ntar ngejelek-jelekin kita. Itu ada, itu barusan soalnya gua tahu dari apa teman ya, teman-teman ya. Jadi gua ngobrol sama temen gua, iya di sini mah. Oh, kehapus kak, maaf ya. Iya nggak apa-apa kak. Ya jadi iya, saya tinggal di Limo Depok kak, kayak gitu ya. Jadi gitu sih teman-teman ya kalau buka jasa home care ya. Terus juga kalau saling sharing, gue tuh senangnya gini. Kalau gue pribadi, kalau ada orang yang mau usaha home care, jasa home care atau ngebuka praktek mandiri, justru gue semangatin ya. Bukan gue ngerasa tersaingin, soalnya kalau gue semangatin dia terus dia buka, pasti nanti dia punya pengalaman teman-teman yang belum kita lewatin teman-teman. Nah dari situ kan kita kan bisa belajar juga dari dia kan, kalau dia banyak cerita gitu. Makanya penting banget sih menurut gua, kita tuh saling dukung ya, sesama sejawat gitu ya. Kalau saran gue ya teman-teman ya, kalau buat perawat atau enggak bidan, bolehlah buka praktek, buka praktek, ikut pelatihan perawatan luka. Soalnya semua pasien pasti kedapatan luka teman-teman ya. Yang lansia apalagi, kalau bed rest total apalagi ya, udah pasti dia itu apa namanya, ada lukanya. Dan teman-teman ini apa namanya, kalau ke pasien itu harus care ya. Dalam arti nih, misalnya pasiennya bed rest, ajarin caranya ROM tuh gimana ya. Ajarin ke keluarganya, bu tapi kalau sakit nggak usah dipaksain, jangan dipaksain harus begini ke tangannya. Itu teman-teman harus edukasinya bener-bener. Jadi harus banyak-banyak baca, kenapa sih tangannya kok kaku sih, dia kan udah kelamaan tiduran terus tangannya malah jadi kaku, kenapa bisa kontraktur, kenapa atrofi ototnya ya, kenapa bisa mengecil. Terus kalau dia mengecil ototnya pas kita gerakin, kenapa sakit ya. Itu teman-teman harus bisa jawab ya. Karena kalau apa namanya, kalau yang namanya kadang kalau kita nggak bisa jawab teman-teman ya, itu teman-teman harus cari ide sendiri nih, ngakalinnya gimana ya. Kalau obat sih gue bukan yang nggak bisa jawab biasanya ya, tapi gue alihin kalau obat-obatan ke dokter bu ya, ke dokter yang tepat, ke spesialisnya. Jangan ke perawat, jangan ke bidan ya kan. Gue pasti bilang gitu, jangan ke mantri ya, pasti gue kayak gitu teman-teman ya. Jadi gue bener-bener harus ke spesialisnya. Gue termasuk disiplin banget ya kalau dalam hal etika profesi ya gitu. Yang gue rasain itu soalnya soalnya kalau kita nggak kasih obat-obatan tuh lebih tenang teman-teman. Karena nanti kalau kenapa-napa kita kasih obat-obatan itu nanti akan repot teman-teman. Lebih bahaya mana, hiperglikemi sama hipoglikemi kakak, dan gejala apa yang terjadi pada tubuh? Dua-duanya bahaya. Hiperglikemi bisa pingsan, hipoglikemi juga bisa pingsan. Dua-duanya nggak bagus. Yang bagus adalah nilainya normal ya, tandanya pingsan biasanya. Kalau hipoglikemi lemes-lemes dulu ya. Dua-duanya bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Bahkan waktu itu gue cek hipoglikemi 20 teman-teman, apa 15 gitu, sampai ininya tuh low teman-teman, nggak kedetek di apa namanya, nggak kedetek di alat cek GDS waktu teman-teman ya. Akhirnya dikirim ke lab, akhirnya GDS terakhirnya tuh 6. Akhirnya pasiennya lewat teman-teman, karena memang ketika masuk ya,
kondisinya udah jelek ya, pas lagi operan dinas tuh dia udah gitu, udah pakai sungkup. Iya, udah ke AD ya kan, keto asidos apa ya, asidosis diabetikum ya. Jadi metabolisme udah berantakan. Ya mau gulanya kerendahan, mau ketinggian itu nggak bagus. Yang bagus adalah normal gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa jelasin ya, kasih tahu ke pasiennya gitu. Kalau tinggi tuh gulanya kadang-kadang pasiennya nggak bisa ngeliat ya kan. Ada yang gulanya 400 nggak bisa ngeliat, ada yang gulanya 600 biasa-biasa aja. Ya metabolisme orang itu beda-beda ya. Jadi yang satu dengan yang satu nggak pernah sama. Jadi teman-teman juga harus bisa jelasin kayak gitu. Ya pokoknya teman-teman kalau nggak bisa jelasin, jangan ngarang jawabannya. Ya coba deh Bu, nanti saya tanya sama teman saya yang memang lebih paham tentang diabetes gitu aja teman-teman. Terus teman-teman baca-baca aja di Google. Ya kan sekarang tuh udah banyak teman-teman ya, kayak Halo Dokter gitu-gitu kan suka ada tuh kadang-kadang kalau teman-teman baca. Gue juga banyak baca sih teman-teman ya. Makanya jadi lebih banyak tahu lah ya, walaupun ya pokoknya gue juga masih belajar intinya gitu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya lagi ya tentang apa aja sekalian sharing teman-teman. Ya, makasih buat yang udah bantu like teman-teman. Ya, jadi gitu aja sih teman-teman ya kalau home care. Insya Allah sih teman-teman ya, kalau teman-teman udah bisa ngebangun branding ya, pokoknya terserah teman-teman sukanya apa, TikTok, apa Instagram, apa YouTube ya. Karena apa teman-teman, kalau teman-teman nggak mulai action, cuma jadi penikmat video-video orang-orang lain ya, teman-teman juga nggak akan maju gitu kan. Jadi teman-teman harus punya semangat ya, itu sumber cuan teman-teman. Bahkan di TikTok gue pernah denger ya, jadi ada perawat ICU udah resign ya, tapi dia masih dipanggil buat home care. Seharinya 1 juta sampai 2 juta teman-teman, buat pasien yang dengan terpasang ventilator. Ya kan otomatis kalau ada ventilator di rumah orang, berarti kan orang kaya, orang itu kan orang kaya banget kan. Ya sehari dibayar 1 sampai 2 juta teman-teman. Sebulan dia bisa kantongin 30 juta kata gue, edan kata gue. Ya jadi tergantung sih teman-teman sukanya di mana. Ya tapi yang paling basic banget ya teman-teman, wajib lah ikut perawatan luka. Pasien ICU juga pasti ada lukanya. Dekubitus udah pasti apa namanya akan nempel di pasien tersebut ya. Walaupun pakai kasur dekubitus, kalau nggak ngerti cara bolak-baliknya, nggak pernah dibolak-balik, nggak ada support keluarga, pasti akan terjadi luka teman-teman gitu. Sumber cuan lagi teman-teman. Ya bukannya kita ngomongin masalah duit-duit aja sih ya, karena kita juga nggak munafik teman-teman, hidup juga perlu uang ya kan. Nah terus gimana supaya jadi pahala bang? Ya kita nolongin pasiennya ikhlas ya kan, nggak usah terburu-buru, santai jelasinnya. Ya kadang gue juga ketemu keluarga yang nggak enak juga ada, yang enak juga ada teman-teman ya kan. Kalau yang nggak enak tuh kita suruh ngerawat luka nih, udah ngerawat luka sendiri gitu teman-teman. Ya pak, ini orang tuanya di kasihan deh pokoknya teman, gue juga nggak tega gitu kan. Ya akhirnya gue bersihin, ya gue mintain air, kalau dia nggak mau mandiin gue yang mandiin gitu. Gua waslapin ya semua tuh badannya, ya gua keramasin kadang-kadang gitu. Nah terus juga apa namanya, kalau yang care itu anaknya banyak ya kan, ngikutin oh caranya gini, itu biasanya gua ajarin dari A sampai Z ya. Supaya apa, supaya nanti kalau ngerawat berikutnya dia bisa sendiri. Walaupun temen gue bilang, Ren lu nggak rugi Ren gitu, lu ajarin begini begitu. Enggak masalah sih kata gue gitu kan, karena gue yakin kalau nggak dari pasien ini pasti nanti ada pasien lain yang datang ke gue ya, yang bawa rezeki lah buat gue, kasarnya gitu teman-teman ya. Jadi ya prinsip hidup orang mungkin beda-beda gitu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya lagi ya, mau sharing-sharing apa boleh ya. Siapa tahu gue bisa berbagi pengalaman teman-teman ya. Jadi kalau diabetes, mau hiperglikemi, mau hipoglikemi ya, itu sama-sama bahaya intinya gitu. Bisa selamat nggak? Bisa aja kalau masuk ICU, tapi ya namanya umur nggak ada yang tahu gitu. Apalagi teman-teman yang mau di-sharingin ya. Ada yang mau nanya lagi mungkin silakan ketik aja. Perawatan luka diabetes gimana bang? Ya kayaknya kalau perawatan luka diabetes mungkin abang bisa ngeliat di video-video yang lain ya.
pakai obat apa. Nah, ini juga paling banyak ditanya ini, pakai obat apa perawatan luka diabetes. Obatnya sebenarnya kalau perawatan luka diabetes itu nggak mesti obatnya obat apa gitu teman-teman. Ya gue pribadi tuh kasih pilihan dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Ya, jadi yang pertama gula darahnya dulu harus terkontrol. Teman-teman kalau ngerawat luka gulanya 400, terus aja 400, lukanya nggak akan sembuh, malah tambah parah. Dan biasanya kalau teman-teman nggak edukasi di awal, keluarganya, "Bang, kok ini kok dirawat kok malah tambah makin parah sih lukanya?" Wah, iya sih juga nggak tahu kan, teman-teman nggak mungkin jawab gitu kan. Ya makanya di awal udah dijelasin. Biasanya kalau ngerawat luka tuh gue udah jelasin, "Bu, kalau mau cepet bagus gulanya harus stabil di bawah 160." Ya, ya sekali-kali di atas 160, ya di bawah 200 nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi usahain di bawah 160, itu akan jauh lebih cepat. Supaya apa? Supaya kalau kita edukasi di awal dia tuh nggak kaget. Nah, masalah obat, ya, mungkin semua video gue sama kok, tentang perawatan luka. Pasti gue cuci pakai sabun, terus gue kompres antiseptik. Nah, terus abis itu gue kasih salep yang ada zincnya. Ya, salepnya banyak ya, ada metcovazin, ada zinc cream, ada epitel cream, Sanoskin. Ya, dan sekarang gue lebih pakai ke salep gue sendiri sih teman-teman, produk gue sendiri gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi bang? Ya, silakan yang mau ditanya. Ya kita sharing aja nih, masih kalau nggak ada yang nanya mungkin 4 menit lagi teman-teman. Kalau ada yang nanya ya kita lanjut, mau nanya apa teman-teman gitu. Oh ya, kalau mau yang buka praktek mandiri perawat teman-teman, ya silakan ya diurus di apa namanya PPNI-nya teman-teman ya. Jadi minta rekomendasi dulu dari PPNI. Ya gue juga nggak tahu sih, ya mungkin di daerah masing-masing tuh beda-beda ya caranya gimana gitu ya. Ya mungkin itu aja sih ya teman-teman, yang tinggal satu yang nonton ya. Insya Allah akan ada live lagi teman-teman ya besok kalau gua nggak berhalangan habis Isya, cuma belum tahu judulnya apa. Yang mau tahu apa, yang mau request judulnya silakan apa namanya ke komunitas teman-teman ya, komentar aja. Oke, sekian videonya, makasih yang udah gabung, udah nyaksiin video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, sama-sama. Dah.